Selamat sore Pak Greg dan semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, NIM 21G10063. Di mata kuliah Filsafat dan Logika kali ini, saya akan meringkas materi yang telah Bapak berikan mengenai kesesatan. Apa itu kesesatan? Nah, upaya-upaya untuk dapat menemukan kesimpulan yang tepat atau benar dilakukan dengan menyusun pola penalaran sesuai dengan prinsip penalaran yang tepat. Terdapat cara untuk menemukan kesimpulan yang tepat itu dengan cara menghindari pola penalaran yang sesat. Inilah yang disebut dengan kesesatan. Dalam penalaran ilmiah sebagai bagian dalam pembahasan tentang logika, kesesatan relevansi kesesatan berpikir dengan ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan kesesatan berpikir meliputi apa saja: pengertian, klasifikasi, kesesatan bahasa, kesesatan relevansi kesesatan berpikir dengan ilmu pengetahuan. Sesat pikir dikenal juga sebagai falasi atau falasi, di mana beberapa jenis logis. Kesesatan terjadi karena dua hal: ketidaktepatan bahasa dan pemilihan terminologi yang salah. John Dewey yang mengidentifikasi beberapa kesesatan berpikir yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang sesat juga. Pertama, kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Kedua, kesesatan di mana subjek bertindak seakan-akan menghargai rasio, tapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya sendiri dengan baik. Ketiga, adalah kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan tertentu, orang tertentu, dan sumber tertentu. Nah, sikap pengejaran tujuan dengan bertumpu pada pola tunggal mengidentifikasikan betapa subjek terpasung oleh keyakinan-keyakinan sesat. Akibat apa? Ketidakmampuan membuka diri dan melihat berbagai perspektif dan kemungkinan berbeda dalam mengejar sebuah tujuan. Nah, dalam bahasa Prancis, Bacon, kesesatan berpikir yang pada gilirannya berimbas pada perilaku yang sesat sesungguhnya adalah buah dari keterperangkapan subjek dalam idols pengetahuan dan kebenaran yang sejatinya semu, tapi digunakan begitu saja sebagai standpoint karena luput dari sikap kritis subjek. Kesesatan yang pada akhirnya berbuah kekerasan, entah fisik ataupun psikis, pada dasarnya bertumpu pada akar yang sama, kemalasan berpikir. Imbas negatif seperti itu mudah dipahami ketika keyakinan-keyakinan sesat pada tingkat tertentu berubah menjadi meminjam istilah Dewey, kekuatan tidak kelihatan yang secara konstan mengendalikan subjek dan memaksa tunduk tanpa memberi ruang berkembangnya sikap rasional. Subjek terkolonisasi oleh keyakinan-keyakinan sesat pada akhirnya kehilangan kemampuan distansi, kemampuan yang memungkinkan subjek tidak begitu saja tunduk pada dorongan-dorongan instinktual irasional. Klasifikasi kesesatan berpikir. Dalam sejarah perkembangan logika, terdapat berbagai macam tipe kesesatan dalam penalaran. Walau model klasifikasi kesesatan yang dianggap baku hingga saat ini belum disepakati oleh para ahli, mengingat cara bagaimana penalaran manusia menanggapi kesesatan sangat bervariasi. Namun secara sederhana kesesatan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Selanjutnya, kesesatan material. Kesesatan material adalah kesesatan
yang terutama menyangkut isi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik sebuah kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak ada hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya. Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat ini dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Kesesatan bahasa, ketidakcermatan dalam menentukan arti kata, arti kalimat, dan dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Berikut ini adalah beberapa kesesatan karena penggunaan bahasa. Kesesatan aksentuasi. Pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Pengubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan pengubahan arti juga. Kesesatan aksentuasi verbal. Contoh seperti serang. Serang itu bisa dikatakan kota atau bisa dikatakan juga serang, tindakan dalam menyerang dalam pertempuran, seperti itu. Lanjutnya, kesesatan aksentuasi nonverbal. Contohnya, dengan 2,5 juta dapat membawa motor. Mengapa bahasa dalam iklan ini termasuk kesesatan? Karena motor ternyata baru dapat dibawa pulang tidak hanya dengan 2,5 juta, tapi juga dengan menyertakan syarat-syarat lain seperti slip gaji, KTP, rekening listrik terakhir, dan keterangan surat kepemilikan rumah. Nah, kesesatan ekuivokasi. Kesesatan ekuivokasi adalah kesesatan yang disebabkan oleh satu kata mempunyai arti lebih. Bila dalam suatu penalaran terjadi pergantian arti dari sebuah kata yang sama, maka terjadilah kesesatan penalaran. Nah, kesesatan ekuivokasi verbal adalah kesesatan ekuivokasi yang terjadi pada pembicaraan di mana bunyi yang sama disalahartikan menjadi dua maksud yang berbeda. Contoh, bisa itu dapat, dan bisa juga bisa berarti racun ular, seperti itu. Kesesatan ekuivokasi nonverbal melalui contoh seperti ini. Menggunakan kain atau pakaian putih berarti orang suci. Di India, wanita yang menggunakan kain sari putih-putih umumnya adalah janda. Bergandengan sesama jenis pasti homo, seperti itu. Menggelengkan kepala berarti tidak setuju. Namun di India, menggelengkan kepala dari satu sisi ke sisi yang lain menunjukkan kejujuran, seperti itu. Kesesatan amfiboli. Kesesatan amfiboli adalah kesesatan yang dikarenakan konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang. Contoh lain, kucing makan tikus mati. Arti satu, kucing makan tikus lalu mati. Kedua, kucing makan tikus lalu kucing tersebut mati. Arti ketiga, kucing sedang memakan seekor tikus yang sudah mati. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Kesesatan metaforis disebut juga adalah kesesatan yang terjadi karena pencampur adukan arti kiasan dan arti sebenarnya. Tetapi bila dalam suatu penalaran arti kiasan disamakan dengan arti sebenarnya, maka terjadilah kesesatan metaforis yang dikenal juga dengan kesesatan karena analogi palsu. Penjelasan kesesatan. Pemuda di sini adalah arti sebenarnya dari orang-orang yang berusia muda. Sedangkan tulang punggung adalah arti kiasan karena negara tidak memiliki tubuh biologis dan tidak memiliki tulang punggung lainnya makhluk vertebrata. Kesesatan metaforis ini dikenal pula dengan kesesatan analogi palsu itu tadi. Kesesatan selanjutnya adalah kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang yang argumennya. Kesesatan ini timbul apabila orang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Jadi, penalaran yang mengandung kesesatan relevansi tidak menampakkan adanya hubungan logis antara premis dan kesimpulan.
Walaupun secara psikologis menampakkan adanya hubungan, namun kesan adanya hubungan secara psikologis ini seringkali membuat orang terkecoh. Nah, kesesatan karena pertanyaan yang kompleks. Nah, argumentum ad hominem adalah argumen diarahkan untuk menyerang manusia secara langsung. Ukuran logika pada sesat pikir argumentum ad hominem satu adalah kondisi pribadi dan karakteristik personal yang melibatkan gender, fisik, sifat, dan psikologi. Kesesatan tingkat keberhasilan pergantian sebuah buah lampu dengan menggunakan alat bantu tangga tidak tergantung dari tinggi pendeknya seseorang. Nah, seperti itu. Argumentum ad hominem 2 berbeda dari argumentum ad hominem 1. Argumentum ad hominem 2 menitikberatkan pada hubungan yang ada di antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya. Pada umumnya, argumentum ad hominem 2 ini menunjukkan pola pikir yang diarahkan pada pengutamaan kepentingan pribadi, yaitu suka tidak suka, kepentingan kelompok atau bukan kelompok, dan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Kesesatan, ketidaksetujuan bukan karena hasil penalaran dari argumentasi, tapi karena lawan bicara berbeda agama atau kelompok itu dipermasalahkan, seperti itu. Argumentum ad hominem 1 dan argumentum ad hominem 2 itu berbeda. Argumentum ad baculum adalah argumentum ancaman untuk mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika ia menolak untuk menerima membawa akibat yang tidak diinginkan. Nah, jenis argumentum ad baculum yang juga dapat terjadi adalah mengajukan gagasan agar didengar dan dipenuhi oleh pihak penguasa. Namun, gagasan ini didasari oleh penalaran yang sama sekali irasional dan argumen yang dikemukakan tidak memperlihatkan hubungan logis antara premis dan kesimpulannya. Selanjutnya, argumentum ad misericordiam. Misericordiam berasal dari bahasa Latin misericordia, artinya belas kasihan. Merupakan sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau keinginan. Selanjutnya, argumentum ad populum. Argumentum ad populum adalah argumen yang dibuat untuk menghasut massa, rakyat, kelompok untuk membakar emosi mereka dengan alasan bahwa pemikiran yang melatar belakangi suatu usul atau program adalah demi kepentingan rakyat atau kelompok itu sendiri. Selanjutnya, argumentum auctoritatis. Auctoritatis dari bahasa Latin auctoritas berarti kewibawaan. Adalah sesat pikir di mana nilai penalaran ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Argumentasi ini sangat mirip dengan argumentum ad hominem. Bedanya dalam argumentum ad hominem yang menjadi acuan adalah pribadi orang yang menyampaikan gagasan. Maka dalam argumentum auctoritatis ini dilihat dari siapa yang menyampaikannya. Selanjutnya, argumentum ad verecundiam. Argumentum ad verecundiam adalah argumentasi yang diberikan dengan sengaja tidak terarah kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk membangkitkan perasaan malu si lawan bicara. Nah, ignoratio elenchi adalah kesesatan yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan premisnya. Ignoration elenchi juga dikenal sebagai kesesatan penggambaran seseorang. Halo impact atau stereotyping. Ignoratio elenchi mirip dengan generalisasi. Namun, pernyataan yang dapat digolongkan ke dalam kesesatan ini lompatan kesimpulannya sangat jauh. Argumentum ad ignoratiam adalah kesesatan yang terjadi
pada sepeda motor dalam suatu pernyataan yang dinyatakan benar karena kesalahannya tidak terbukti salah, atau mengatakan sesuatu itu salah karena kebenarannya tidak terbukti ada. Ini diputar-putar saja begitu. Pernyataan di atas merupakan sesat pikir karena belum tentu bila seseorang tidak mengetahui sesuatu itu ada atau tidak, bukan berarti sesuatu itu benar-benar tidak ada loh. Jadi ini adalah pola kesesatan yang diputar-putarkan oleh yang menyampaikan, yang mengemukakan gitu, agar seseorang itu tersudut seperti itu. Nah, petitio principii adalah kesesatan yang terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran, di mana di dalam premis digunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya. Kesimpulan dijadikan premis. Seperti contoh, guru mengatakan kelas dimulai jam 7.30. Kenapa kamu datang jam 8.30? Murid menjawab karena saya terlambat. Kesesatan petitio principii juga dikenal karena pernyataan berupa pengulangan prinsip dengan prinsip. Nah, begitu. Kesesatan non causa pro causa. Kesesatan yang dilakukan karena penarikan penyimpulan sebab akibat dari apa yang terjadi sebelumnya adalah penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara beruntun. Kesesatan ini dikenal pula dengan nama kesesatan post hoc ergo propter hoc. Kesesatan padahal diagnosis dokter adalah si pemuda terkena radang paru-paru karena kebiasaan merokok tanpa henti sejak 10 tahun yang lalu. Itu contohnya. Kesesatan aksidensi adalah kesesatan penalaran yang dilakukan oleh seseorang bila mana ia memaksakan aturan-aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental, yaitu situasi yang bersifat kebetulan, tidak seharusnya ada atau tidak mutlak. Kesesatan karena komposisi dan divisi. Kesesatan karena komposisi terjadi bila mana seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar bagi seluruh kelompok secara kolektif. Nah, sementara kesesatan karena divisi terjadi bila mana seseorang beranggapan bahwa apa yang benar bagi seluruh kelompok secara kolektif pasti juga benar bagi individu-individu dalam kelompok tersebut. Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks. Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks ini bersumber pada pertanyaan yang seringkali disusun sedemikian rupa sehingga sepintas tampak sebagai pertanyaan yang sederhana, namun sebetulnya bersifat kompleks. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab dengan sekedar mengatakan ya atau tidak. Ini adalah permainan dalam penggunaan kata. Ringkasan dikenal juga sebagai falasia atau falasi, di mana beberapa jenis logis. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Tadi ada sesuatu yang salah dengan handphone yang untuk saya merekam. Saya akan melanjutkan. Ringkasan kesesatan. Kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa atau penyalahgunaan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika yang dikenal sebagai falasia atau falasi, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Kesesatan terjadi karena dua hal, yaitu ketidaktepatan bahasa dan pemilihan yang terminologi yang salah tadi itu, dan juga ketidaktepatan relevansi. Macam-macam atau klasifikasi kesesatan disebabkan oleh bahasa adalah kesesatan aksentuasi, terdiri dari kesesatan aksentuasi verbal, kesesatan aksentuasi nonverbal, kesesatan equivokasi yang terdiri dari kesesatan equivokasi verbal, kesesatan equivokasi nonverbal, kesesatan amfiboli, kesesatan metaforis. Macam-macam atau klasifikasi kesesatan disebabkan oleh relevansi, yaitu argumentum ad hominem 1, argumentum ad hominem 2, argumentum ad baculum argumentum
ad misericordiam, argumentum ad populum, argumentum auctoritatis, argumentum ad verecundiam, ignoratio elenchi, argumentum ad ignoratiam petitio principi, kesatanon causa pro causa, post hoc ergo propter hoc fals cause, kesesatan aksidensi, kesesatan karena komposisi dan divisi, dan kesesatan karena pertanyaan yang kompleks. Kesesatan menurut John Locke terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kurangnya, itu pribadi karena kesalahan saya sendiri. Maaf bila ada pengucapan dan tutur kata yang salah. Apabila ada lebihnya, itu pasti dari Yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Stanley Sanders.